Selamat sore. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi arsitektur dan organisasi komputer yang memahami memori komputer, CPU, dan arsitektur komputer. Di mana dosen pengampu Dr. Muhammad Rufianto, Eskom dan Mkom. Di sini saya yang bernama Retaul Sidaputar, MPM 2310 5520 1137, kelas 2F Teknik Informatika. Arsitektur dan organisasi komputer. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang das tentang tentang arsitektur komputer dan perannya dalam pengoperasian sistem komputer, jenis arsitektur seperti Neumann, CISC, dan RISC akan dijelaskan secara detail. Pentingnya memori komputer, sistem input-output, arsitektur penyimpanan, pipelining, instruksi, dan pemrosesan paralel dalam peningkatan kinerja komputer juga akan dibahas melalui pemahaman terhadap arsitektur. Jenis-jenis memori komputer. 1. Memori utama atau RAM. RAM merupakan memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. RAM bersifat volatile, artinya data akan hilang jika komputer dimatikan. 2. Memori sekunder atau storage. Memori sekunder berfungsi untuk menyimpan data secara permanen seperti hard drive, SSD, dan flash drive. 3. Memori cache. Memori cache adalah memori kecil dan cepat berfungsi untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. 4. Memori virtual. Memori virtual memungkinkan komputer untuk menggunakan ruang hard drive sebagai tambahan RAM, meningkatkan kapasitas RAM. Karakteristik memori utama. Kecepatan akses. Memori utama memiliki kecepatan akses yang sangat cepat karena data dapat diakses secara langsung oleh CPU. Kapasitas. Kapasitas memori utama menunjukkan jumlah data yang dapat disimpan. Kapasitas RAM umumnya diukur dalam gigabyte atau GB. Volatilitas. Memori utama bersifat volatil, artinya data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan atau aliran listrik terputus. Ukuran file. Ukuran file merujuk pada besarnya ruang yang ditempati oleh sebuah file di dalam penyimpanan komputer. File ini diukur dalam berbagai satuan seperti bytes, kilobyte, megabyte, gigabyte, tergantung beberapa besar file tersebut. Jadi semakin besar ukuran file, semakin banyak ruang penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpannya. Apakah ada yang penyimpannya? Jenis ukuran file. 1. Byte atau bit. Byte adalah unit dasar dari informasi digital yang dapat berupa 0 atau 1. Ini adalah ukuran terkecil dalam komputasi. 2. Megabyte atau MB. 1 megabyte setara dengan 1024 kilobyte atau 1084,556 byte dalam sistem biner atau 1000 kilobyte atau 1.000.000 byte dalam sistem desimal. Gigabyte atau GB. Dulu ini. Gigabyte atau GB. 1 gigabyte setara dengan 1024 megabyte atau 1073,741,824 byte dalam sistem biner atau 1000 megabyte atau 1.000.000 byte dalam sistem desimal. 4 kilobyte atau KB. 1 kilobyte setara dengan 1024 byte dalam sistem biner atau 1000 byte dalam sistem desimal. 5 terabyte atau TB. 1 terabyte setara dengan 1024 GB atau 1000,511,627,776 byte dalam sistem biner atau 1000 GB atau 1.000.000 byte dalam sistem desimal.
Bagaimana cara kerja CPU? 1. Fetch. Fetch adalah langkah pertama dalam pemrosesan Central Processing Unit. Dalam fetch terjadi proses pengambilan instruksi berupa nomor atau urutan angka dalam memori program. 2. Decode. Setelah instruksi diambil, maka proses selanjutnya adalah mengubah instruksi menjadi sinyal yang nantinya mengontrol bagian lain dari Central Processing Unit. 3. Execute. Setelah instruksi didekode, CPU menjalankan tindakan yang sesuai seperti operasi aritmetika, logika, pemindahan data, atau instruksi lain. 4. Write back. Hasil operasi tersebut kemudian disimpan semula ke dalam memori atau register yang sesuai bergantung kepada keperluan tugas yang sedang dijalankan. Fitur-fitur CPU. 1. Core. CPU saat ini memiliki beberapa core fisik yang memungkinkan mereka menangani beberapa thread secara paralel, meningkatkan performa secara keseluruhan. Contoh CPU dengan beberapa core seperti dual core, quad core, octa-core, dan hexa-core. 2. Cache. Cache adalah memori yang berada dekat CPU yang menyimpan data yang sering digunakan, mempercepat akses ke data tersebut. 3. Hyperthreading. Implementasi multithreading simultan yang memungkinkan setiap core CPU menjalankan beberapa thread secara bersamaan, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya perangkat keras. 4. Prosesor Atom. Ditunjukkan untuk perangkat berdaya rendah seperti netbook dan perangkat komputasi berbasis jaringan. Prosesor Atom mengutamakan masa pakai baterai dan konsumsi daya yang lebih penting daripada pemrosesan. 6. Prosesor inti. Pada dua jenis prosesor Core i7 dan Core 222, prosesor Core memiliki sejumlah indikator huruf yang menunjukkan kelompok prosesor yang berbeda seperti QX atau Q-Core berkinerja tinggi dan X atau Dual Core berkinerja tinggi. Prosesor Xeon dan Titanium. Prosesor Xeon dan Titanium dirancang untuk aplikasi berkinerja tinggi dan komputasi berkinerja tinggi atau HPC. Titanium dikembangkan untuk bersaing di pasar komputasi kinerja tinggi. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah desain organisasi sistem komputer. Arsitektur menentukan bagaimana komponen-komponen komputer saling berhubungan dan bekerja sama. Arsitektur komputer mencakup berbagai aspek, mulai dari organisasi memori, desain CPU, hingga cara data transfer antar komponen. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biasanya. 4 jenis arsitektur komputer. 1. Von Neumann. Arsitektur von Neumann menggunakan satu ruang alamat untuk instruksi dan data, sehingga CPU dapat mengakses keduanya secara bersamaan. 2. Instruction Set Architecture atau ISA merupakan perancangan instruksi yang diterima oleh prosesor dan cara kerja sistem komputer atau ISA mengalokasikan memori ke instruksi dan bertindak berdasarkan mode alamat langsung atau tidak langsung. 3. Harvard. Arsitektur Harvard memiliki ruang alamat terpisah untuk instruksi dan data sehingga CPU dapat mengakses keduanya secara bersamaan. 4. Mikroarsitektur. Menjelaskan bagaimana prosesor akan mengenangkan dan mengimplementasikan instruksi dari ISA. Ini mencakup detail tentang bagaimana CPU bekerja dan mengakses data ke memori. Kok ini 2 ya? Komponen arsitektur komputer. 1. CPU. Unit pemrosesan pusat atau CPU adalah otak komputer yang bertanggung jawab untuk memproses data. 2. Memori. Memori digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU. 3. Input atau output. Komponen input atau output memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 4. Bus. Bus adalah jalur elektronik yang menghubungkan komponen-komponen komputer. 5. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer. Kesimpulan, dengan memahami dasar-dasar komputer seperti memori, CPU, dan arsitektur komputer, kita dapat menghargai kompleksitas teknologi yang kita gunakan setiap hari.